Baik, Mitra Air di 104,4 FM dan Pasar Bali. Mitra Air, kembali lagi dalam obrolan kita Halo Polda Bali hari ini mengenai pencegahan kejahatan siber di era digital 4.0 bersama dengan AKP Imade Martadi Putra Eskom MTMSC yang merupakan Kanit 4 Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bali. Bapak Made, terima kasih masih ada di sini. Belum balik ke kantor, terima kasih. Sini aja saya. Laporan masih banyak di kantor ya Pak. Masih banyak sekali aduan masyarakat yang harus ditangani sama Pak Made Martadi. Nah Mitra Air, ini sudah ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk ke WhatsAppnya Radio AR, sudah ada beberapa atensi dari Anda yang sudah masuk. Kalau Anda masih punya unek-unek yang ingin disampaikan atau pernah ada pengalaman silakan. Sekali lagi Luna tunggu di WhatsAppnya Radio AR 087 785 223377. Walaupun sudah pasti dalam kesempatan ini tidak akan bisa terselesaikan tuntas ya, karena ini adalah sebuah talk show gitu ya. Tapi paling tidak ini bisa menjadi sharing pengalaman bagi pendengar Radio AR yang lain. Oke, baik. Bapak, tadi yang saya tanya itu, nah silakan menanggapi pertanyaan yang tadi sebelum kita tanggapi yang ada di WhatsApp Pak Made Martadi. Oke, pertanyaannya terkait mekanisme pelaporan ya? Iya, harus bagaimana kalau misalnya ngerasa kena penipuan di dunia maya? Oke, jadi sebenarnya satu-satunya cara melaporkan memang harus datang langsung ke kantor polisi. Namun di sini kami mempunyai hotline, hotline aduan, di mana hotline ini bisa dihubungi via WhatsApp. Jadi ini khusus WhatsApp, chat WhatsApp. Ya. Namanya hotline pengaduan siber Polda Bali. Ya. Hotline pengaduan siber Polda Bali. Ya. Jadi mungkin bisa dicatat nomornya, nomor WhatsAppnya di 081. Semua udah siap dengan handphone ya ternyata Mitra Air. 081 353 83 1200. Ya. Saya ulangi 081 353 83 1200. Ya, betul. Nah, Oke. Jadi ini hotline bisa digunakan oleh para mitra AR untuk konsultasi dulu nih. Misalnya baru dapat mengalami hal apa ini di dunia maya, hubungi saja. Nanti dari kami akan menjawab atau melayani konsultasi dengan mitra AR. Setelah itu baru jika memang sudah masuk, unsur-unsurnya bisa datang ke kantor polisi dengan membawa bukti-bukti. Maka pasti laporannya akan kami terima. Oke, jadi kita konsultasi dulu bisa ya. Ini 24 jam atau di jam-jam tertentu saja Pak Made akan dibalas? Sementara masih di jam kerja. Sementara masih di jam kerja, tapi pasti dibalas nggak? Pasti dibalas. Pasti dibalas. Kalau misalnya malamnya slow respon, besok paginya. Ya. Gak apa-apa, dicoba aja Mitra Air. Yang pasti kalau saran saya, ini nomornya di save aja dulu Mitra Air, hotline pengaduan siber Polda Bali. Nomornya di save aja, karena kita nggak pernah tahu kapan kita bakal kena. Aduh, kadang kita lagi main Facebook ya kan, di beranda lewat tuh ada produk begini, tertarik, ternyata itu adalah penipuan. Jadi udah save aja hotline pengaduan siber Polda Bali ini ya. Oke. Jadi kalau sudah itu ada unsur pidananya, memang unsur penipuan, barulah kita datang ke kantor polisi. Betul. Nah, kalau mau konsultasi langsung ke kantor polisi bisa datang langsung ke kantor kami di Ditreskrimsus Polda Bali di Jalan Kamboja nomor 1. Itu sudah ada petugas piket. Nah, kalau di sana baru 24 jam. Jadi ada petugas piket 24 jam yang siap melayani konsultasi atau menerima aduan atau laporan dari masyarakat. Pak Made tadi bilang setiap hari selalu ada saja, nggak satu, nggak dua, itu tiap hari ada. Yang ingin saya tahu adalah apakah semua laporan itu kemudian diproses oleh polisi Pak Made? Ya, tentu saja diproses pasti. Nah, jadi mungkin kalau ada yang melapor dari mitra AR, kemudian ternyata sampai sekarang rasanya belum ada progresnya udah sampai mana nih gitu. Ibaratnya dia sudah melapor tapi kok saya sudah dipanggil atau bahkan belum dipanggil, jadi menanyakan progres. Itu bisa lewat hotline juga. Nanti akan kami telusuri laporannya karena kadang
ketika laporan di Polda, itu bisa saja dilimpahkan ke Polres juga, sesuai alamat pelapor. Karena kami yang melapor seluruh Bali. Ada yang dari Singaraja datang ke Bali. Jadi kadang ketika dari kantor melihat, oh ini pelapornya jauh, dilimpahkanlah ke Polres agar dekat, ya biar ditindaklanjuti Polres, di mana Polres itu wilayah hukumnya berada di alamat pelapor. Jadi dekat, nggak usah dari Singaraja kami panggil ke Denpasar lagi. Jadi ini untuk mempermudah si pelapor sendiri ya sebenarnya ya. Oke. Ini sekaligus juga menjawab WhatsApp yang masuk ke Radio AR. Ini tadi saya sudah ceritakan karena panjang ya. Selamat sore untuk Ika yang kerja di seputaran Sesetan. Ika yang belum lama ini katanya habis ketipu berkedok calo kos-kosan di Facebook. Garis besarnya adalah sudah dibikin data, sudah ke bank kemudian meminta lapor aja ke Polda. Polda mengarahkan ke Polsek, tapi di Polsek seperti tidak ditangani. Nah, silakan Pak Made ditanggapi, ini agak panjang Ika di Sesetan, tapi terima kasih banyak Ika. Berkedok kos-kosan, apa sih calo kos-kosan? Iya. Mungkin itu yang tadi salah satunya modus segitiga juga, cuman bedanya kos-kosan. Nah, jadi ternyata produk yang dijual adalah kos-kosan gitu ya. Jadi tidak hanya menjual barang tapi jasa kadang juga. Kadang villa liburan gitu kan ya. Nah, betul. Itu juga ada yang kadang mengkloning iklan gitu. Padahal itu bukan dari villa yang asli kan. Nah, dalam hal ini mungkin yang bisa dilakukan, coba dihubungi hotline deh. Nanti akan kami bantu melalui hotline untuk mengkomunikasikan dengan pihak kantor polisi yang mana. Karena kami juga nggak tahu nih kondisi dari seluruh kantor kepolisian. Tapi yang jelas kalau di Polda, jika unsur-unsurnya sudah masuk, bukti-bukti sudah lengkap, pasti akan kami terima laporannya. Kuncinya di sana. Seperti itu. Karena kadang ada juga yang melapor ternyata bukti-buktinya tidak ada, itu sulit untuk ditindaklanjuti. Seperti itu. Jadi saran Pak Mademar tadi untuk KIK ini adalah hubungi hotline yang tadi, hotline pengaduan, kemudian untuk menanyakan bagaimana follow up-nya begitu ya. Itu nanti akan ditanggapi serius oleh pihak Polda tentunya. Tapi di sini juga KIK ini sempat cerita bahwa sebelum ke polisi itu membuat laporan ke bank dulu. Mungkin tujuannya untuk memblokir rekening si penipu. Itu memang langkah yang perlu kita lakukan ya Pak Made atau bagaimana? Iya betul, jadi pelaku ini seringkali menggunakan suatu rekening bank. Nah, memang kalau dari korban langsung ke bank, biasanya akan diminta surat keterangan dari kepolisian dulu untuk memblokir rekening pelaku atau penipu itu. Gitu. Jadi butuh surat tanda lapor lah. Maksudnya itu biar bank melihat oh memang benar ini merupakan suatu tindak pidana, jadi sekarang kami bisa ambil langkah pemblokiran rekening terhadap si A seperti itu. Ya, jadi itu bisa seperti itu juga terjadi ya. Nah, ini juga terima kasih Pak Made, izin masih ada satu lagi WhatsApp yang masuk ke Radio AR, ini dari Diki di seputaran Tukat Irawadi. Bapak, saya mau tanya, jika ada orang mengirimkan link web misalnya https://www.blt.com. Bagaimana cara membedakan ini apakah web penipu atau web resmi? Dan kalau tidak sengaja membukanya, bagaimana solusinya? Terima kasih. Nah, ngebedain link yang beneran link resmi atau link penipuan, itu gimana caranya? Nah, tergantung ininya dulu, harus spesifik linknya itu. Jadi yang mau dicek linknya apa? Kalau misalnya nih yang paling simpel aja ya, yang pernah biasa terjadi hacking akun medsos, misalnya Instagram, Facebook, itu seringkali pelaku menggunakan link yang bukan Instagram. Misalnya mau masuk ke Instagram nih, dia nggak menggunakan link instagram.com. Jadi kan kalau link asli atau Facebook lah ya, Facebook itu kan nama website atau linknya itu www.facebook.com. Nah, seringkali pelaku ini kalau mau mengambil alih akun atau menghack akunnya, pelaku itu membuat link palsu. Misalnya Facebook ternyata
O-nya 3, harusnya 2. Atau K-nya Facebook, F-nya 1 jadi 2 dan lain sebagainya, dimanipulasi. Yang mirip-mirip gitu ya? Ya. Untuk mengelabui kita gitu ya? Ya. Kemudian atau ada juga yang sama sekali nggak ada tulisan Facebooknya. Nah, tapi ketika kita akses, dia memang benar-benar masuk ke halaman login. Nah, itu kalau dari Mitra AR tidak teliti, itu ketika memasukkan email atau username dan password sebenarnya ngirim data itu ke pelaku. Siap. Nah, yang itu yang harus dicermati sebenarnya. Nah, kemudian ada lagi sebenarnya satu website namanya virustotal.com. Baik. Nah, itu website untuk mengecek apakah suatu link itu ada malware atau virusnya atau phishing lah, digunakan untuk kejahatan lah. Oh, oke. Sekali lagi boleh diulang Pak Made nama websitenya? Namanya Virustotal, www.virustotal.com. www.virustotal.com. Nah, kemudian di web ini ada pilihannya boleh masukkan file atau URL. URL ini alamat web. Nah, di sini tinggal web yang tadi kita terima, yang pengen kita cek. Ya. Di URL itu masukkan saja alamatnya lalu search. Nanti akan muncul web ini aman, web ini tidak aman, seperti itu. Jadi ini konkretnya kita dapat satu wawasan yang penting banget dari Pak Made Martadi. Ini konkretnya ya, bahwa tadi Diki dapat www.blt.com. Nah, coba aja dicek ke virustotal.com. Masukkan URL-nya di sana, kemudian search, kita bakal tahu website blt.com ini digunakan untuk penipuan atau tidak, begitu ya? Ya, jadi di sana bisa melihat kalau memang ternyata sudah ada yang melapor atau banyak korban, biasanya di sana akan terdeteksi bahwa website itu digunakan untuk penipuan. Nah, ini nih penting banget. Jadi sekali lagi Mitra diingat, apapun yang kita terima, misalnya link aplikasi, itu bisa apa Made? Bisa, kalau APK nih, ada lagi APK kan? Iya, yang belakangan marak juga tuh. Ya, APK misalnya undangan bisa. nikahan. Di situ kan ada file. Ya. Bisa berupa link URL atau file. Nah, berarti milihnya yang file. Wow. Cuman filenya memang harus di-download dulu, baru di-upload ke sana. Tapi ketika downloadnya bahaya nggak untuk kita? Nah, ini sebenarnya ketika APK kita terima di WhatsApp itu sebenarnya kalau hanya mendownload itu belum terjadi apa-apa. Ketika menginstal, ketika sudah diinstal, kemudian kita izinkan semua akses, itu baru sudah berjalan virusnya. Jadi nggak apa-apa kita download dulu, tujuannya untuk kita cek di www.virustotal.com. Wow, baik. Pak Made, ini saya pengen tanya mengenai virustotal.com, ini buatan siapa? Pemerintah, kepolisian, atau individual juga? Sebenarnya itu suatu website open source dari luar yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat secara global. Baik. Gitu. Jadi bukan hanya Indonesia, dari luar negeri juga. Makanya kalau ada website yang dari luar negeri pun yang sudah melaporkan ke situ, sudah terdeteksi juga kalau udah nyampe di Indonesia. Baik. Berarti sekali lagi Pak Made sangat menyarankan apapun yang kita terima, cek dulu di website ini ya. Ya, khusus untuk link ataupun file yang diduga berbahaya, mencurigakan. Atau biar kita tahu ini pasti resmi atau tidak, sekali lagi Mitra bisa Anda cek di website www.virustotal.com. Jadi silakan cek aja dulu di sana. Diki, semoga ini bisa menjadi langkah konkret buat Diki ya, untuk tahu itu web resmi atau web penipu. Kemudian sekali lagi untuk KIK tadi apa sih solusi terbaik dari Pak Made Martadi adalah coba saja dibawa ke hotline yang tadi yang kita sebutkan di 081 353 83 1200. Dicek di sana mengenai follow up-nya. Yang pasti nanti akan ditanggapi serius oleh pihak kepolisian ya Pak Made. Pak Made, ini kadang-kadang saya pun kalau sebagai masyarakat awam umum gitu ya, aduh nggak usah deh lapor polisi, nanti palingan nggak bakal diurus. Nah, Pak Made tahu kan selalu ada stigma seperti itu kan. Padahal di sisi lain kita juga tahu banget keseriusan polisi gitu kan. Mungkin Pak Made bisa cerita, ada yang sudah diproses sampai tuntas mungkin Pak, contoh yang sudah ditindaklanjuti oleh
pihak kepolisian mengenai kejahatan siber ini? Ada, waktu itu yang sudah ditangani dan sudah sampai tahap kedua kejaksaan itu ada penipuan terkait jual beli transfer palsu itu. Nah, jadi ternyata dari transfer palsu itu kami telusuri dari pengirimnya itu yang memesan Grab itu. Baik. Nah, cuman itu memang dibutuhkan kerjasama dengan pihak terkait seperti Grab, Gojek. Nah, jika memang itu sudah merupakan tindak pidana yang memang kami temukan fakta-fakta bukti-buktinya, pasti akan dibantu oleh pihak terkait. Nah, dari sanalah diperoleh lokasi pelakunya dan akhirnya sudah kami amankan seperti itu. Sudah diamankan ya Pak? Namun dari sekian laporan, dari banyak laporan yang kami terima, banyak ya? Yang satu tahun bisa ribuan laporan itu, ternyata kebanyakan pelakunya dari luar Bali. Kalau kami istilahnya kami selidiki lah ya, ada yang di Sumatera, Sumateranya di ujung lagi yang utara itu. Kemudian di Sumatera Selatan, Sulawesi. Nah, jadi dari ribuan itu mungkin belum bisa memuaskan semua pihak, ya, karena keterbatasan fasilitas lah intinya. Baik. Sarana prasarana kami dari Bali untuk bisa bolak-balik ke sana, menelusuri penyelidikan berhari-hari di sana, itu memang perlu ada sarana dan prasarana yang mendukung. Di sana istilahnya tantangannya lah dalam untuk menyelesaikan kasus kejahatan cyber yang dimana kejahatan cyber itu memang borderless, tidak ada batasan. Korbannya di mana, pelakunya di mana, seperti itu. Ya, dunia maya lah ya. Tapi ini bukan berarti menjadi celah bagi Anda-Anda yang mau nipu loh. Jangan dimanfaatkan celah ini ya. Karena saya tahu kalau kita nganggap ini adalah celahnya atau peluangnya kepolisian, titik lemahnya kepolisian sudah menerapkan hal-hal lain yang bisa dilakukan, misalnya patroli siber tadi. Nah, patroli siber ini, Pak Made, boleh diceritakan singkat saja seperti apa itu patroli siber itu? Patroli siber itu patroli seperti halnya di dunia nyata, cuman kita melakukannya di dunia maya. Jadi ketika kami melihat ada postingan-postingan di media sosial yang memang ada bisa mengganggu Kamtibmas atau ada mengandung unsur pidana, itu langsung kami tindak lanjuti seperti itu. Jadi bisa kami lakukan upaya take down atau juga kami panggil orangnya. Orang yang memosting atau menyebarluaskan itu. Betul. Wah. Itu patroli siber itu dilakukan periodik atau setiap hari? Setiap hari. Setiap hari ya, itu memang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi dari Subdit Cyber. Baik. Wow, kabar gembira bagi saya sih Pak Made, karena sekarang sudah ada hotline pengaduan siber, itu sudah ada. Kemudian yang tadi Pak Made sharingkan kepada kita adalah sudah ada website untuk mengecek apakah itu resmi atau berujung kepada penipuan, yaitu di www.virustotal.com. Jadi Mitra R dimanfaatkan sekali lagi hotline pengaduan tadi, kemudian virustotal.com itu dimanfaatkan supaya kita semakin terhindar dari kejahatan siber. Nah Pak Made, ini kita garis bawahi lagi atau kita pertegas kembali, kita agak ringkas kembali cara mencegah diri kita dari kejahatan siber di era 4.0 ini, Pak Made. Pada intinya adalah untuk Mitra AR itu lebih teliti. Jadi berpikir think before click. Jadi berpikir sebelum mengklik sesuatu itu pikir berulang-ulang kali dulu. Ini aman nggak sih? Atau menginstal APK kalau ada yang undangan pernikahan dari nomor yang nggak dikenal, maupun di grup. Grup WhatsApp. Kok seperti ini ya bentuk undangannya, aneh sekali, dan ada APK-nya. Nggak usah langsung diklik. Gitu. Atau dapat dari bank tertentu, ya kan? Ya, dari bank mengaku sebagai bank, tapi kok nomor banknya 08. Memang ya 081, tapi dia itu memang menggunakan logo bank, tapi nomornya bukan nomor. Masih ada nomor yang terlihat. Ya. Kalau bank seharusnya sudah tidak ada nomornya lagi. Ya, jadi harusnya dia apa gitu?
kalau di WhatsApp itu ada centang hijau. Iya. Nah, kalau centang hijau itu berarti perusahaan yang sudah resmi lah, dia sudah mendaftarkan diri ke WhatsApp lah, gitu. Bisa dipertanggungjawabkan. Siap. Gitu. Oke. Sudah itu aja. Ya, itu sih intinya dan cara mencegah ya. Ya, betul. Think before click, kemudian saring sebelum sharing. Jadi jangan sampai hal-hal yang sebenarnya itu bisa menimbulkan kegaduhan atau ada unsur inilah penipuannya ikut kita meneruskan, kita ikut men-share. Nah, itu lebih baik jangan. Jangan ya. Oke. Dan kalau saya pribadi sih, saya berharap banget kepolisian semakin sering Pak Made melakukan sosialisasi. Pokoknya ketika ketemu modus baru sedikit aja, langsung polisi bikin sosialisasi dalam berbagai cara dan berbagai media supaya kita lebih cepat tahu. Nah, seperti ini salah satunya di Radio AR. Jadi kita tahu nih bahwa ada solusinya juga, ada hotline, ada website untuk mengecek gitu ya. Jadi ini yang kita perlukan, solusi yang semakin sering dari pihak Polda. Setuju ya Mitra R ya? Oke, karena waktu kita terbatas Pak Made, sedikit lagi Pak Made, saya minta closing statementnya, singkat saja untuk Mitra R sore hari ini. Oke, baik. Jadi untuk Mitra AR agar lebih berhati-hati lagi dalam bermedia sosial atau berselancar di dunia maya lah istilahnya seperti itu. Jadi memang smartphone harus smart people juga. Jadi jangan sampai asal klik sana sini ternyata install virus, install malware atau menjadi korban. Jadi harapannya itu lebih berhati-hati dalam bermedia sosial, dan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada kami dengan senang hati, hotline kami terbuka untuk hal itu. Baik. Terima kasih. Izin sekali lagi Pak Made saya untuk sharing hotline pengaduan siber Polda Bali. Mitra please di save aja biar kita lebih aman, yaitu di 081 353 83 1200. Kemudian satu lagi nih, Anda bisa manfaatkan website yang satu ini, www.virustotal.com. Apapun link, apapun aplikasi yang Anda terima, Anda bisa cek di sini di www.virustotal.com. Ada satu lagi boleh tambah? Ya. Silakan banget. Kami juga punya website dari Ditreskrimsus Polda Bali. Siap. Itu namanya Siande. Oke. Mungkin kalau Mitra AR klik di Google Siande seperti itu, nanti akan muncul di pencarian teratas. Nah, Siande, nama webnya Siande, www.siande/ atau /reskrimsusbali.id. Nah, di sini merupakan website resmi dari Ditreskrimsus Polda Bali, di mana semua ini bukan hanya kejahatan cyber. Jadi Ditreskrimsus secara umum. Termasuk ada Satgas Pangan, laporan hariannya di sana melihat harga bahan pokok. Nah, kalau dari segi cyber nanti kami biasanya sosialisasinya juga di sini. Kalau ada modus-modus atau cara mencegah, dan juga ada pelayanannya juga untuk yang mungkin di luar cyber yang kaitannya dengan Ditreskrimsus Polda Bali. Siande, SIYAND. Anda bisa searching di situ ya, Siande. Oke. Sekali lagi terima kasih Bapak Made Martadi. Ini kalau bagi saya pribadi luar biasa banget informasi yang Pak Made sampaikan. Berguna banget deh Mitra R, dan saya berharap, Anda juga berharap semoga kita bisa terhindar dari apapun bentuk kejahatan di dunia maya, kejahatan siber. Soalnya itu semakin canggih teknologi, semakin canggih juga potensi-potensi kejahatan yang bisa aja kita alamin ya. Sekali lagi terima kasih AKP Imade Martadi Putra Eskom MT MSC Kanit 4 Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bali. Terima kasih Mitra R, terima kasih Anda yang sudah bergabung, yang sudah atensi, yang sudah menyimak obrolan kita. Minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup, sampai ketemu lagi bulan depan ya. Selamat sore.